Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan menyampaikan tausiah dengan Bapak Ustaz Agusman sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih di perjalanan. Bapak Ustaz, waktu dapat silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alat dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shallallahul adzim. Firman Allah terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bahasa Indonesianya, bapak-bapak dan ibu-ibu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa-apa saja bekal yang harus kalian bawa untuk hari esok, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, sesungguhnya Allah melihat, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa saja yang kita kerjakan selama kita hidup di atas dunia ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada sholat zuhur yang sangat-sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih
lebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya dengan perputaran waktu yang sangat-sangat begitu cepat, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada tahun 1446 Hijriah. Memang kalau kita kembalikan kepada ilmu matematik, tentu bertambah umur kita. Dari 30 bertambah 31, dari 40 bertambah 41, bertambah. Tetapi sebaliknya bapak dan ibu yang harus kita introspeksi diri, jikalau kita kembalikan kepada ilmu Al-Quran, bahwasanya hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun, ternyata sudah berkurang umur kita. Bertambah menurut ilmu matematik, berkurang menurut ilmu Al-Quran. Dengan arti kata, semakin kita mendekati tempat kita yang abadan-abadan, yaitunya akhirat. Maka daripada itu Allah selalu mengingatkan kepada kita, terutama dalam surah Al-Asr ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Iman bapak dan ibu adalah fondasi, dan takwa adalah pangkat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah katakan, inna aqramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kata Allah, yaitunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika kita perhatikan bapak dan ibu surah Al-Hasr 6.666 ayat. Hanya di surah Al-Hasr ayat 18 ini kita ketemui kata-kata takwa 2 kali. Dengan arti kata, walaupun kita sudah mengaku beriman, tetapi Allah masih ingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena umat akhir zaman ini bapak dan ibu sangat begitu banyak alasannya, banyaknya tentang kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau urusan dunia bapak dan ibu tidak pernah kita khilaf. Selalu kita perhatikan urusan dunia. Pada apa dan ibu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu pasti dan pasti lebih baik daripada awal. Sekarang kita mengejar yang awal, lupa yang akhir. Mengejar dunia, lupa akhirat. Ini kebanyakan kita sekarang. Padahal jelas-jelas Allah telah ingatkan kita. Dan juga dalam surah Wadduha, Allah pun ingatkan kita. Walal akhiratu khairun wa abqa. Alhamdulillah. Akhirat itu adalah kekal abadi. Karena dunia awal ada, ujung ada. Itu dunia, ada kehidupan,
ada kematian. Karena sebab kita dari ibu, kemanapun kita lari, apabila jatah kita telah sampai, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun. Kemanapun kita lari, yang namanya kematian akan selalu mengejar kita. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita kembalikan kepada hati kita. Tatkala kita menjenguk orang sakit, menjenguk orang meninggal, mengantarkannya ke kuburan, kita harus mampu mengambil suatu pelajaran di sana. Sekarang saudara saya antar, mungkin besok saya yang diantarkan oleh saudara saya. Ini pasti terjadi Bapak dan Ibu. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang hidup pasti akan berakhir kehidupannya, pasti akan mati. Ini nggak bisa tidak. Nah, kalau kita berbicara masalah mati, kita jangan main-main. Karena akhir daripada kehidupan kita, apapun kita dimasukkan ke dalam tanah dengan arti kata kita dikubur. Entah berapa lama nanti kita besok dikubur. Wallahu a'lam. Dan jangan kita menyangka Bapak dan Ibu, kuburan itu enak. Bagi orang yang beriman, insya Allah kita masuk dalam kuburan melapang, harum semerbak, aman. Bagi orang beriman bertakwa. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita masuk kubur, kuburan akan menyempit. Bahkan tulang belulang kita tuh bersilang. Nah, ini tergantung amalan kita selama kita berada di atas dunia ini. Jadi kalau kita ingin bercocok tanam untuk akhirat kita, di dunia inilah tempatnya. Contohnya kita mau tanam terong, cabai dan sebagainya, kita selalu mencari akar. Bagaimana terong itu bagus, buahnya kita pupuk, kita gali kelilingnya, kita racuni, baru dapat hasil yang memuaskan. Begitu juga kita menanam cabai, kita kasih plastik yang tadi supaya tidak ada rumput yang tumbuh, lalu kita pupuk lagi, kita ini lagi, supaya apa? Supaya hasilnya memuaskan. Nah, kenapa urusan akhirat kita tidak pernah memikirkan sebagaimana kita memikirkan dunia ini? Karena kenyataan Bapak dan Ibu sekarang adalah contoh atau buktinya. Berapa banyak hamba Allah, umat Islam yang berkeliaran di pasar pada hari ini. Berapa banyak orang yang punya warung pada hari ini. Tetapi hanya sebagian kecil yang mampu datang. Dan semuanya itu Bapak karena dikarenakan kita terlalu cinta dunia kita. Kita lupa akhirat. Padahal Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa saja bekal yang harus kalian bawa untuk hari esok. Pangkat tak berguna besok, harta benda tak berguna. Kalau berguna apapun mungkin khurul laknatullah, sudah bahagia dia sekarang di surga. Berapa banyak hartanya? Kalau berguna pangkat yang tinggi mungkin Fir'aun laknatullah, udah aman dia sekarang di surga. Tetapi baru satu yang tidak dia miliki,